ibu-ibu semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Agung yang sudah memberikan izin untuk memberikan diseminasi ya. Hari ini saya akan membawakan pemahaman budaya positif, pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dari saya sendiri, Madi Pipi Diana Dewi, TK Negeri Banjar Tegal. Saya salah satu CGP, calon guru penggerak angkatan 7. Ya, lanjut. Adapun capaian kegiatan yang saya bawakan hari ini, yaitu yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi harapannya adalah yang ketiga ini nanti di mana hal ini akan berguna bagi kita, apalagi kita adalah seorang guru di TK seperti itu. Kemudian apa makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai oleh dirinya sendiri. Kemudian, namun dalam budaya kita, yaitu di Indonesia seperti itu, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan suatu tujuan mulia. Nah, salah satunya seperti ini yang nomor 3 ini di Indonesia itu banyak sekali ya disiplin dilakukan untuk mengarahkan seseorang. Padahal dari kata yang di atas dari bahasa Latin itu adalah disiplin adalah proses belajar. Seperti itu ya. Karena banyak sekali di Indonesia dihubungkan disiplin itu pasti terkaitannya dengan sebuah hukuman. Jadi kalau anak-anak biar disiplin, pasti kita embel-embelnya itu adalah dengan memberikan hukuman seperti itu ya. Lebih banyak dominan seperti itu. Kemudian apa makna disiplin? Selama ini masih sering ditemukan anak-anak bermasalah. Ya, apalagi di lembaga kita di TK Negeri Banjar Tegal banyak sekali anak-anak yang bermasalah, baik dengan teman, kemudian dengan ibu guru, kemudian rasa aman, nyaman belum sepenuhnya dirasakan oleh siswa maupun guru. Hal tersebut disebabkan karena selama ini mungkin guru-guru di sekolah berada pada posisi kontrol, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Guru masih menganggap bahwa dengan memberikan hukuman, anak-anak akan berubah, akhlaknya menjadi lebih baik. Namun itu hanya ilusi, ya. Begitu juga dengan guru yang menganggap penghargaan adalah suatu jalan terbaik untuk anak-anak agar termotivasi dalam belajar. Nah, bisa diartikan ya di atas ini, poin di atas ini bahwa kadang-kadang ibu guru itu memberikan hukuman kepada anak-anak agar dia disiplin. Misalnya, salah satu contoh jika ada anak yang tidak mau belajar seperti itu, kemudian dengan kekuasaan si guru memberikan hukuman kepada anak. Kamu kalau tidak belajar, ibu guru hukum seperti ini. Kamu kalau tidak belajar, tidak boleh istirahat. Kamu kalau tidak mau menyelesaikan tugas, nanti diam di kelas saja, tidak usah keluar kelas. Mungkin seperti itu yang pernah kita lakukan. Tapi sebenarnya hal itu adalah salah. Karena seperti yang diketahui berdasarkan riset, itu hanyalah ilusi bagi si guru agar dirinya itu merasa hebat. Padahal itu memberikan dampak yang sangat negatif untuk si anak seperti itu. Kemudian dalam hal ini guru belum memahami pentingnya menuntun agar anak memiliki motivasi intrinsik yang nantinya membuat anak selamat dan
bahagia di setiap pembelajaran yang dilaluinya. Kadang kan ada murid yang tidak merasa nyaman pada saat belajar di kelas, tidak merasa bahagia, tidak merasa enjoy dia belajar di dalam kelas. Mungkin saja itu disebabkan oleh si guru itu sendiri, karena kan di dalam satu kelas itu yang memegang peran adalah guru, bukan si anak yang memegang peran. Yang berperan penting dalam sebuah kelas itu adalah guru, seperti itu. Seorang pendidik harus dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Guru mampu mengetahui kebutuhan dasar peserta didik dan memposisikan kontrol diri sebagai seorang manajer yang mempersilahkan peserta didik mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang bisa diterapkan adalah mengajak peserta didik untuk menyepakati keyakinan kelas bersama. Setelah itu pendidik dapat menerapkan restitusi dalam membimbing peserta didik berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang dimaksud dengan murid merdeka ini adalah murid yang seperti saya sampaikan tadi, murid yang merasa enjoy dalam belajar di kelas, murid yang merasa happy, tidak ada tekanan, di mana dia bisa memilih pembelajarannya sendiri, bukan lagi dituntun atau diarahkan oleh ibu guru seperti itu ya. Disitulah yang disebut dengan murid merdeka. Nah, 5 posisi kontrol ya. Di sini ibu-ibu semuanya ada 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa kaitkan dengan pembelajaran ya. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Saya balik lagi pertanyaan kepada ibu-ibu. Di antara kelima ini kira-kira ibu mau menjadi yang mana? Jadi teman. Dengan murid ya. Konsepnya ini dengan murid. Ayo, kira-kira mau jadi yang nomor berapa? Ayo. Membuat orang tua merasa membuat orang merasa bersalah. Ayo. Yang mana Bu? Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ayo. Bisa dilihat Bu. Guru berkata kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kalau membuat orang merasa bersalah, menceramahi dan mengatakan seharusnya kamu itu. Terus ibu kecewa loh. Terus yang teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh ya nggak apa-apa. Orang namanya juga anak-anak, boleh tapi kan gitu ya. Besok nggak boleh lagi, ada batasnya itu. Terus ada pemantau, menghitung dan mengukur. Nah misalnya, ini kamu perbuatannya salah, ibu lihat kamu salah, itu pemantau. Kamu harusnya seperti ini. Kalau mau jadi anak pintar harusnya ini, itu pemantau. Terus manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, contohnya, dia membuat kesalahan. Kenapa kamu kok seperti itu, Dek? Tuh, kira-kira apa sih yang kamu rasakan? Kok bisa berbuat itu? Itu namanya manajer. Ayo bisa dipilih dulu sebelum saya lanjutkan. Ya Bu Guru Kadek teman. Bu Guru Agung? Manajer. Bu Guru Steny? Pilih salah satu dulu. Gak boleh berdua. Bu Guru Made teman. Manajer. Bu Guru Leli? Teman. Guru Komang? Manajer. Bulu? Manajer. Oke. Nah, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Kira-kira kita bisa nggak menggunakan ini, Ibu-ibu? Tidak. Tapi walaupun kadang secara tidak sengaja, namanya juga manusia ya.
hal yang tidak sengaja itu adalah hal yang wajar. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nanti kalau kamu nakal, bu guru yang dimarahi sama bu guru Agung loh. Itu salah satu membuat rasa bersalah kepada si anak. Diam nanti bu guru Agung marah sama bu guru. Itu salah satu membuat rasa bersalah. Itu walaupun kadang kita melakukannya, tapi kadang namanya manusia ya ibu-ibu ya. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Kita kan friend, ya. Ayo, sini ada ibu guru, tenang saja. Nanti kalau tidak bisa, bu guru bantu. Nah itu adalah teman, ibu-ibu ya. Kemudian ada peraturannya, pemantau ada peraturannya. Kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, apa yang dia lakukan balik lagi ke dirinya sendiri. Misalnya Brahma melakukan kesalahan. Kita lihat di manajer ya, Brahma, kenapa sih kamu kok bisa nakal seperti itu? Tadi kamu di rumah ngapain sih, Dek? Seperti itu ya. Memang wajar anak-anak nakal, tetapi jangan keterlaluan seperti itu. Kemudian hal itu tidak baik loh Brahma. Bisa apa? Menyakiti teman. Kemudian teman bisa terluka. Balik lagi, apakah kalau menyakiti teman membuat orang terluka, apakah itu perbuatan baik Brahma? Nanti si anak akan menjawab, tidak ibu guru. Nah kalau itu perbuatan tidak baik, kenapa kamu lakukan? Itu balik lagi dia menggali pertanyaan yang kita berikan ke dirinya sendiri, sehingga terbentuk konsep, oh saya melakukan ini bisa menyakiti teman saya dan bisa membuat teman saya terluka, dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Gitu, balik lagi ke kemampuan dirinya sendiri. Gitu. Ya, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya apa gitu, termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, misalnya, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Ini salah satu contoh, nanti bisa dikaitkan dengan pembelajaran kita di PAUD. Terus perbedaan hukuman dan konsekuensi, ibu-ibu. Nah ini ya bisa dilihat, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi hukuman lebih ke seperti bullying ya, dibully sehingga membekas kepada anak, karena kan kadang bisa berlanjut ke anak dewasa seperti itu. Terus konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi di situ perbedaannya, kalau hukuman itu kan jangka panjang, kalau konsekuensi itu jangka pendek. Nah, kalau tadi hukuman dan konsekuensi, sekarang ada restitusi lagi satu. Ya, hukuman ada restitusinya. Restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini,
lakukan di sekolah karena balik lagi sesuai dengan kondisi dan hal apa yang kita dihadapi di sekolah. Tetapi alangkah baiknya kita perhatikan seperti itu. Kalau kita menerapkan hukuman, hal ini akan terjadi kepada anak-anak. Kalau kita menerapkan konsekuensi, hal ini akan terjadi. Kalau kita menerapkan restitusi, hal itu akan terjadi seperti itu. Jadi berdasarkan pembelajaran yang saya dapat di CGP itu, hal yang sangat baik kita terapkan yaitu yang restitusi, karena dampaknya itu adalah positif untuk anak gitu. Seperti apa restitusi itu? Ini hal yang kita lakukan dalam pembentukan restitusi adalah hal yang pertama kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah praktek dapat pinjam kelasnya Bu Guru Leli yang untuk membuat keyakinan kelas seperti apa. Saya diskusi dengan anak-anak hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih Bu Guru Pipit? Keyakinan kelas itu adalah hal yang kita sepakati. Hal apa yang harus kita lakukan di kelas, hal apa yang tidak harus kita lakukan di kelas. Kemudian anak-anak menjawab, kalau seperti itu, hal apa yang kita lakukan di kelas? 1, saya tidak boleh ribut di kelas. Saya catat di papan, saya tidak boleh ribut di kelas. Kemudian 2, saya tidak boleh makan pada saat jam pembelajaran. Saya catat lagi, tidak boleh makan pada saat jam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya tidak boleh, ada yang menjawab, saya tidak boleh memukul teman Bu Guru. Oke, Bu Guru catat lagi, sampai mendapatkan 10 keyakinan kelas. Kemudian saya bacakan lagi kepada anak-anak, karena anak-anak belum bisa baca ya. Anak-anak, berdasarkan kesepakatan kita, hal yang kita lakukan di kelas adalah seperti ini. Bagaimana? Kita sepakat? Sepakat Bu Guru. Oke, berarti ini disebut dengan keyakinan kelas. Jadi hal yang saya dapatkan adalah hal yang positif seperti itu. Nanti harapan saya setelah saya selesai di CGP ini, harapannya adalah Ibu Guru juga bisa menerapkan hal tersebut seperti itu. Karena kan di sini, kalaupun tugas saya adalah mengimbaskan kepada rekan-rekan guru semuanya. Kemudian itu hal yang secara singkatnya kita bisa pahami. Kemudian setelah kita mendapatkan keyakinan kelas, kemudian kita beda ya antara keyakinan kelas dengan peraturan, sangat beda sekali. Kalau peraturan itu mungkin seperti Bu Guru Agung berikan peraturan Senin Selasa pakai baju putih biru, itu kan peraturan. Rabu orange, Kamis adat, Jumat Sabtu olahraga, itu peraturan. Kemudian misalnya menggunakan masker, itu peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan. Dan itu biasanya secara tertulis, ya, secara tertulis dan sudah Ibu Guru Agung ataupun guru-guru yang membuatnya. Anak-anak tidak ada kesepakatan di sana. Kita tidak melibatkan anak-anak, betul tidak? Iya, sekolah saja yang membuat dan guru hanya mematuhi, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita buat bersama-sama dengan murid, beda ya. Kita buat dengan murid, gitu. Nah itu. Kemudian ini saya tadi sudah menyampaikan cara membuat keyakinan kelas. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kan sudah terbentuk nih keyakinan kelas. Kemudian kita akan menerapkan segitiga restitusi. Kita bicara di sini jika anak-anak nakal ya. Bayangannya kita jika anak-anak yang nakal. Kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian ada anak yang nakal. Hal apa yang kita lakukan? Menerapkan segitiga restitusi. Memang dari katanya itu seperti seram. Apa sih segitiga restitusi? Padahal kalau kita ulas itu maknanya itu sederhana dan kadang sudah kita lakukan. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilisasi identitas. Ya, misalnya ada murid saya si Putri yang makan pada saat jam pelajaran. Saya yang terapkan adalah yang ini, segitiga restitusi ini. Bukan saya langsung jangan makan di kelas. Sini Putri, ngapain sih kamu makan di kelas? Kan jam pelajaran ini. Kan biasanya itu yang kita lakukan ya, betul tidak? Saya
kalau ingat saya mungkin halus. Karena pasti saya tahu semuanya saya kalau di kelas itu tegas. Tapi bukan marah ya. Sama sekali bukan marah. Kalau saya marah pasti tidak disenangi oleh murid. Tapi kalau saya tegas disenangi oleh murid. Beda ya artinya ya. Terus saya menstabilkan identitas. Saya bertanya dulu kepada murid, kenapa kamu makan tadi? Maka si murid akan bertanya, saya lapar. Murid akan menjawab, saya lapar Bu Guru. Kenapa kamu lapar? Saya tadi tidak sarapan Bu Guru. Kenapa tidak sarapan? Karena saya bangun kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Kemarin malam saya nonton HP sampai jam 12 malam. Kita tahu penyebabnya kan? Oh ternyata dia menonton HP sampai jam 12 malam. Itulah menstabilkan identitas ibu-ibu. Jadi kita menggali dulu penyebabnya, bukan langsung marah-marah kepada si anak. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi itu, ternyata dia main HP malam-malam sehingga tidak bisa sarapan, bangun kesiangan, kemudian validasi kebutuhannya. Ini ya, validasi kebutuhannya. Misalnya setelah kita mengetahui dia ternyata main HP malam-malam, balik lagi. Kalau kamu tidak mau terlambat ke sekolah, berarti kamu harus jam berapa selesai main HP? Oh saya harus selesai misalnya jam 8 malam Bu Guru. Biar apa? Biar bisa tidur lebih cepat, sehingga besok saya bangun lebih cepat juga. Kalau sudah bangun lebih cepat, mandi lebih cepat, dapat nggak sarapan? Dapat Ibu Guru. Betul tidak? Balik lagi ke anak-anak gitu. Terus setelah kita memvalidasi kebutuhannya, kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas itu kan dengan anak-anak. Balik lagi, Putri, kamu ingat gak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Oh ingat Ibu Guru, apa itu coba sebutkan? Tidak boleh terlambat datang Bu Guru, tidak boleh makan di kelas. Oh berarti Putri ingat dengan keyakinan kelas kita. Kalau Putri ingat, hal apa yang Putri lakukan? Dengan berarti saya tidak boleh lagi makan di kelas. Nanti saya sarapan lagi lebih cepat, bangun lagi lebih cepat, dia bisa sarapan. Kita sudah mendapatkan poinnya, gitu. Sehingga mental anak tidak terganggu, betul tidak? Dengan bentakan. Perlu diketahui satu bentakan itu bisa membunuh 1000 sel otak anak. Bahaya sekali ibu-ibu. Saya juga baru tahu, apalagi saya itu jago bentak dengan anak. Setelah saya mengetahui itu, saya lebih luwes. Saya tidak boleh lagi membentak anak saya, murid saya, gitu. Karena sel otak itu akan terbunuh. Makanya daftar CGP. CGP nggak tahu, aku nggak tahu. Iya. Masih lama. Aduh, makanya daftar CGP tahu kan segala. Upgrade ya. Tahu lah. Itu. Saya bersyukur di CGP banyak sekali ilmu yang saya dapat. Daftar sih awal tentang. Itu nggak boleh dibentak ibu-ibu ya. Saya juga kadang sebelumnya saya bentak anak. Dalam mata motor Mahakali, ibu tahu kan Mahakali? Ya, dari Dewi itu sampai ke Duge Mahakali. Itu sekarang nggak boleh lagi ibu. Sel otaknya akan terbunuh anak, kasihan. Itu yang kita terapkan. Saya dipahami ya. Secara sederhananya seperti itu. Sudah, ini contohnya ya. Ini contohnya Putri yang sedang makan di kelas. Dia sedang minum susu di kelas seperti itu. Sudah, ini contohnya ya.
itu contoh sederhananya seperti itu. Memang agak sedikit panjang, tetapi itu akan memberikan hal yang positif dalam waktu sangat panjang. Apalagi kita di PAUD itu adalah pondasi, sama seperti membuat rumah. Kalau pondasinya kokoh, rumahnya walaupun ada gempa tidak akan roboh. Tapi kalau pondasinya sudah amburadul, gempa sedikit bisa apa? Roboh berantakan. Sama dengan anak-anak kita. Tujuan kita menjadi guru itu adalah membentuk anak, ya. Terlepas dari finansial yang kita dapat, hal poin yang kita lakukan adalah membentuk karakter anak itu. Kita sebagai pondasi adalah merupakan bentuk tanggung jawab. Anggaplah memang tanggung jawab kita sebagai guru, bukan berarti finansial saja yang kita cari. Gitu. Harus kita tahu bagaimana kita membuat pondasinya, apakah dengan batako yang harganya mahal biar bagus, itu perlu diperhitungkan. Kalau kita membuat rumah kan itu yang kita berhitungkan, betul tidak? Sama dengan anak. Jadi kita harus membuat pondasi yang kuat dulu kepada anak agar nanti hal itu akan berkelanjutan seterusnya. Walaupun agak susah ya, karena kan kita antara sekolah dan lingkungan rumah itu kadang tidak sinkron. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Guru Agung. Saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita. Itu baru datang sampai sekolah, salam sama bu guru, dia itu melanjutkan sembahyang dengan sendirinya mengambil bunga, dia itu melanjutkan dengan mencuci tangan. Terima kasih. Itu belajar untuk positifnya, yaitu baru datang sampai sekolah, salam sama bu guru, dia itu melanjutkan sembahyang